Ya, Oke. terima kasih udah Terima kasih mau juga ngobrol. Pak Andi telah meluangkan waktunya nih buat kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Jadi buat teman-teman ya, jadi Pak Andi ini beliau adalah Vice President ya of Investor Relation di PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Nah, jadi banyak nih Pak Andi teman-teman investor yang apa namanya yang suka DM gitu ya di Instagram ya, suka tanya-tanya juga Pandi. Nah, terus saya mikir, wah hmm, kenapa nggak kita ngobrol aja langsung ya kan? Jadi supaya nih teman-teman bisa dengar langsung nih dari Pak Andi ya kan dan tim Investor Relation mengenai gimana kinerja Mitratel. Kan kebetulan juga baru rilis ya Pak laporan keuangan betul, 2022-nya ya Pak ya. betul Oke, nah sekali ya. jadi mungkin kita langsung to the point aja kali ya Pak ya, biar teman-teman nih langsung pada semangat nih. Gimana nih Pak kinerja Mitratel di sepanjang tahun 2022 kemarin ya Pak? Jadi teman-teman ada gambaran. Silakan Pak Andi. Oke, thank you. Ya, betul sekali Mas Rifan, kita baru saja rilis laporan keuangan ya, full year 2022. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan ya, pendapatan misalnya, Mitratel tumbuh 12,5% ya, in terms of absolute angka sekitar 7,7 triliun. Ya. 12,5% ini sedikit lebih tinggi dari target awal kita ya, yang di kisaran 12%. Kalau kita lihat dari sisi earnings, laba bersih tumbuh jauh tinggi lagi gitu ya. EBITDA tumbuh sekitar 18%, ya. Laba bersih tumbuh 29%. Jadi secara kinerja finansial rasanya sangat baik, Mas Rifan. Ya. Mungkin kalau kami juga sekilas dari sisi operasional ya, kita juga terus meningkatkan fundamental kami ya. Tentu bagi perusahaan menara telekomunikasi ya, jumlah menara itu sangat penting ya, Penting banget ya para Pak. jadi per akhir tahun kemarin Mitratel memiliki 35.400 menara, 35.400 menara lebih bahkan, yang membuat Ya. kita bukan saja terbesar di Indonesia, Mas Irfan, tapi di Asia Tenggara itu in terms of jumlah tower yang dimiliki itu kita yang paling besar di Asia Wow. Tenggara. Ya. Wow. Hmm. Jadi bukan hanya di Indonesia ya Pak Andi ya, tapi juga di Betul. Asia Tenggara bahkan ya. Yes. Yeah. Luar biasa. Pandi, ini kan kalau kita bicara Mitratel, kebetulan saya juga suka ngulik nih Pak, laporan keuangan, kemudian juga aksi korporasi yang dilakukan oleh Mitratel gitu kan. Dan saya juga sering nih sharing ke teman-teman juga. Nah mungkin boleh di-sharing nggak dari sisi Pak Andi nih Pak, sebenarnya tahun 2022 kemarin, itu ada aksi korporasi apa aja Pak yang dilakukan oleh Mitratel dan mungkin dampaknya terhadap saham atau terhadap bisnis dari Mitratel itu Pak Andi? Oke. Salah satu corporate action yang sangat penting ya, itu terjadi di bulan Juli tahun lalu, Mas Irfan. Itu Mitratel mengakuisisi 6.000 towernya Telkomsel. Ya. Ini yang membuat skala 6.000. bisnis Mitratel menjadi semakin besar gitu ya. Nah, kemudian di akhir tahun lalu juga kita melakukan akuisisi ya, aset fiber optik. Nah, mungkin nanti kita bisa discuss juga bahwa fiber optik ini bisnis baru ya, yang sejak tahun lalu kita agresif untuk mengembangkannya. Nah, tadi Mas Rifan ngomong-ngomong soal tower kita gitu ya. Kita tahun lalu mengakuisisi 6.000 yang menjadikan Mitratel menjadi tower provider paling besar ya, in terms of jumlah tower. Ini kalau kita bicara profil tower Mitratel ya, dari sisi sebaran itu tersebar di seluruh Indonesia ya, bahkan hampir 60%-nya itu ada di luar Jawa ya, yang mana ini penting dalam konteks ketika perusahaan seluler itu berekspansi mengembangkan jaringannya, dan biasanya Pulau Jawa coverage operator seluler sudah sangat baik gitu ya, bahkan mereka berekspansi jaringannya, mereka ingin meningkatkan coverage di luar Jawa. Nah, keberadaan tower Mitratel di luar Jawa ini
dapat address kebutuhan Hmm. seluler untuk mengembangkan jaringan mereka atau coverage mereka juga gitu. Oke, oke, Maksudnya, oke. ya, dan Ya, tentunya tambahan power dari tahun lalu itu juga berpengaruh terhadap tadi kinerja keuangan yang tumbuh 12,5%, dan tahun ini juga akan terus berlanjut, bahkan dampaknya full year untuk tahun hmm. 2023. Ya udah Ya. setahun ya Pak ya. Hmm. Dan ya memang kan kalau kita bicara soal kayaknya langkah pemerintah ini kalau di sektor telekomunikasi saya perhatikan juga akan ke 3T ya Pak ya. Terpencil, apa tuh saya lupa nih katanya. Tapi intinya adalah pengembangannya adalah ke luar Pulau Jawa, betul ya Pak ya. Dan Mitratel dengan 60 hampir 60% persebaran towernya di luar Pulau Jawa, berarti udah lebih dari siap ya Pak untuk menyambut kebijakan pemerintah tersebut ya Pak ya. Betul, betul, Mas Iqbal. Ya. Oke, Pak Andi, ini kan kita juga baru dengar ya di media bahwa dalam waktu dekat kalau nggak salah tanggal 14 ya Pak ya, tanggal 14 April kan Mitratel akan menyelenggarakan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ya kan. Nah, boleh dikasih gambaran nggak Pak Andi ke teman-teman nih yang hadir di IG Live hari ini, ya kira-kira ada bahasan-bahasan tertentu, dan mungkin biasanya kalau ngomongin soal RUPS itu kan pasti erat kaitannya dengan dividen mungkin Pak. Nah mungkin boleh di-share nggak ke teman-teman, silakan Pak Andi. Betul sekali, kita sudah announce Mas Rifan bahwa di hari Jumat ini ya, tanggal 14 April akan menyelenggarakan RUPS ya. Ya, dan tentunya buat teman-teman pemegang saham Mitratel ini salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dividen gitu ya. Ya, tahun lalu Mitratel bagi 70% dari laba bersih ya dibagikan sebagai dividen, Mas Rifan. Ya. Kalau kita lihat kinerja tahun lalu, mestinya dividennya juga sangat baik ya. Jadi tunggu tanggal mainnya saja nih, Mas Rifan, nih 2 hari lagi ya kita RUPS ya. Mesti diingat-ingat juga tanggal cum date-nya, karena itu Nah itu yang penting tuh Pak, cum date-nya tuh kapan tuh Pak? kita kan 8 hari setelah RUPS ya, 8 hari bursa setelah RUPS tuh kita harus ini diingat-ingat tuh tanggal cum date-nya juga selain tanggal RUPS ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang saat ini dalam posisi memegang ya saham dari Mitratel ya, ditunggu sampai tanggal cum date-nya ya, nanti akan teman-teman juga akan dapatkan dividen ya Pak dari Mitratel ya, apalagi kemarin kan secara pendapatan naik, labanya naik, mudah-mudahan dividennya juga ikut naik ya Pak ya. Lebih baik ya, betul Mas Rifan. Oke, Membeli soalnya untuk nanti untuk yang ingin mendapatkan dividen. ya betul. Pak Andi, ini kan kalau kita bicara, tadi kita udah bicara soal 2022 ya, di mana tadi Pak Andi sudah menjelaskan ya bahwa sampai dengan akhir tahun Mitratel setelah memiliki sekitar 35.400 tower terbesar di Asia Tenggara, kemudian juga tadi pendapatan naik 12,5% ya kan, kemudian laba bersih juga tumbuh sekitar 29% ya tadi Pak Andi ya. Nah itu kan kita bicara historical Pak Andi. Nah sekarang saya pengen coba tanya nih Pak mengenai prospek di 2023. Nah kan banyak yang bilang katanya akan ada resesi lah segala macam ya kan. Nah tapi kalau dari sisi Mitratel sendiri ngelihat gimana nih Pak prospek tahun 2023 ini secara umum Pak Andi? Tapi masih confident ya bahwa tahun ini tahun yang sangat baik ya bagi sektor telekomunikasi dan juga infrastruktur pendukungnya, dalam hal ini menara telekomunikasi ya. Kalau kita lihat tahun lalu itu sebenarnya untuk industri menara kurang begitu baik, karena di awal tahun ya kita tahu bersama terjadi konsolidasi operator seluler ya, Indosat. Nah ini memang biasanya ketika operator seluler berkonsolidasi, fokus mereka berikutnya adalah integrasi jaringan begitu ya, alih-alih untuk ekspansi jaringan. Nah, betul. Kelihatannya tahun ini sudah kembali normal gitu ya, dan kita cukup yakin ya bahwa demand untuk baik itu tower baru
maupun kolokasi itu akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kita sendiri menargetkan tahun ini menambah secara organik menambah 4.000 tenant baru ya Mas Rifat. Kita rasanya cukup yakin bahwa operator seluler terus akan mengembangkan dan memperkuat jaringannya ya, sehingga akan memerlukan tower-tower kami. Selain itu kita juga kalau Mas Rifan perhatikan beberapa waktu yang lalu kita juga baru saja announce akuisisi ya tower dari Indonesia hampir 1.000 itu 997 tower ya. Betul. Nah kita mungkin masih lihat-lihat juga barangkali ada apa yang available di market untuk kita akuisisi. Kita mungkin masih akan melakukan lagi gitu ya. Jadi kombinasi antara ekspansi organik ya tadi menambah tenant ya, membangun tower baru serta inorganik ini akan menghasilkan pertumbuhan yang masih cukup baik di tahun ini. Kita sendiri menargetkan pendapatan kita tumbuh sekitar 11%, Mas Irfan. Jadi mungkin kalau secara industri ya banyak analis katakan begitu ya memperkirakan bahwa industri tower tahun ini hanya tumbuh sekitar 5% gitu. Kita confident bisa tumbuh sekitar 11%. Jadi jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri. Ya. 2 kali lipat ya Pak ya. Betul. Dibandingkan dengan konsensus analis ya Pak ya. Betul. Masih pertumbuhan industri tower itu sendiri. Oke. Nah, Pak, tadi kan Pak Andi menyampaikan ya bahwa tahun 2023 meskipun ada bayang-bayang resesi, Mitra Tel juga tetap optimis nih Pak di tahun 2023. Tadi Pak Andi sempat sampaikan menargetkan akan ada tambahan tenan sekitar 4.000 tenan baru, ya kan. Kemudian juga in terms of growth itu kurang lebih di 11%. Nah, pertanyaan saya Pak, langkah-langkah apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Mitra Tel ya dalam mencapai target-target yang tadi dicanangkan Pak. Nah, kira-kira fokus bisnis Mitra Tel di 2023 akan seperti apa? Apalagi tadi Pak Andi sempat menyampaikan juga tentang fiber optik kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Jadi selain tadi dari tambahan tenant yang tentunya akan menghasilkan tambahan pendapatan, mulai tahun lalu kita sudah mengembangkan jaringan fiber optik secara agresif ya. Kita baru mulai sebenarnya di sekitar second quarter 2022. Hingga akhir tahun 2022 ya kita sudah membangun sekitar 10.000 km fiber optik. Tadi saya singgung sedikit kita mengakuisisi fiber optik itu sekitar 6.000 km. Jadi di akhir tahun lalu kita sudah memiliki sekitar 16.000 kilometer jaringan fiber optik. Tahun ini kita masih akan cukup agresif ya. Kita berencana menambah sekitar 13.000 kilometer. Ya, jadi fiber optik ini semakin dibutuhkan oleh operator seluler ya, Mas Irfan, dalam mendukung jaringan konektivitinya, jaringan transportnya. Jadi dibandingkan dengan microwave misalnya gitu, kalau di antara tower kita juga melihat ada yang kayak bulat-bulat gitu, itu microwave ya. Itu untuk connectivity. Nah, fiber optik itu menggantikan microwave itu ya tentunya dengan kapasitas dan kualitas yang jauh lebih baik ya. Jadi experience pelanggan seluler itu akan jauh lebih baik ketika mereka menggunakan fiber optik sebagai transportnya, sebagai connectivity-nya gitu. Nah, kita ketika membangun jaringan fiber optik tadi itu based on order ya dari operator seluler, dan hingga hari ini total order yang sudah kita terima itu sekitar 25.000 kilometer. Ya, jadi dari 25.000 kilometer itu sekitar 10.000 sudah kita selesaikan tahun lalu. Tahun ini kita akan bangun lagi sekitar 13.000 dan kita cukup yakin bahkan order ini akan makin besar lagi seiring dengan kebutuhan operator seluler untuk memodernisasi jaringan mereka. Ya, mengganti microwave dengan fiber optik atau mengganti bahkan mungkin yang masih menggunakan copper dengan fiber optik. Begitu. Jadi mulai ini sudah kita berharap sudah ada kontribusi pendapatan juga dari fiber optik karena kita sudah
mulai bisnisnya dari tahun lalu. Jadi Iya. on top of tadi tenant baru ya, tower baru yang kita akuisisi, kita juga ada kontribusi pendapatan dari fiber optik.